Kalau nama ibu kotanya Khilafah Nusantara, mungkin PKS setuju. Saya nggak. 2019, ganti presiden. Ganti sistem. Ganti presiden. Ganti sistem. Ganti sistem. Ganti sistem. Allahu Akbar. Allah Akbar. Ketika kita betul-betul harus bijak mengolah anggaran, sebetulnya tadi Pak Menteri bilang kita apa dengan segala tantangan IKN buat saya tidak tepat lagi, justru itu cost center. Sebaiknya lebih kepada bagaimana pemerataan pertumbuhan ekonomi, tidak cost center dan lain-lain. Ini investasi, kita lakukan investasi, ini bukan cost center. Dan saya kira ini sudah disiapkan sangat matang, studinya sudah banyak dilakukan. Saya sangat mendukung. Saya menyarankan ke Presiden sudah harus teruskan, Pak. Nggak peduli soal seperti ini. Seorang Menteri Pertahanan, halo Prabowo Subianto, kamu dengar suara saya? Masa itu nggak masuk dalam perhitungan kamu, Menteri Pertahanan? Itu tanda pemerintah yang tidak kreatif. Yang bahasa Pak Prabowo, pemerintah yang goblok. Ganti sistem. Pernyataan itu pun harus diralat. Bung harus minta maaf secara terbuka. Iya dong. Karena Prabowo tidak mengatakan itu. Goblok, goblok, goblok. Zaman Jokowi ini sebenarnya banyak model bisnis baru yang menarik untuk diamati. Konsepnya sebenarnya sederhana, tapi tidak banyak pemimpin yang melakukannya karena memang tidak mudah di dalam pelaksanaannya. Sama sekali bukan SKN, ini tidak menjadi sunk cost. Ini investment, Pak. Nggak mungkin bukan cost center. Kita membangun dan kemudian kita cerita tentang kereta cepat, cerita tentang beberapa proyek yang lain, itu betul-betul harus menjadi pelajaran. Oh iya, ya kita pasti akan lihat apa yang keliru di sana supaya kita tidak ulangi ya. Tapi sekali lagi membangun ini namanya membangun, ini investasi untuk masa depan. Bukan sunk cost ini, tidak, sama sekali tidak sunk cost. Yang saya tanyakan, Partai Ikhwanul Muslimin di Indonesia ini partai apa? PKS. Ganti sistem. Ganti presiden. Ganti sistem. Ganti sistem. Ganti sistem. Allahu Akbar. Allah Akbar. Jokowi punya karakter pemimpin yang dipercaya oleh investor, terutama asing. Dia selain cerdas, juga kuat dalam mengendalikan pemerintahan. Ini penting supaya program-program yang berjalan bisa dieksekusi dengan baik dan uang investor ini aman. Tanpa perencanaan yang matang, tanpa persiapan yang matang, anggaran kita tuh terbatas sekali. Dalam pelaksanaan ada nilai yang sangat tinggi yang dipegang oleh para investor, yaitu kepercayaan. Kepercayaan inilah yang susah didapat, karena investor juga bukan orang bodoh. Mereka pintar membaca karakter pemimpin. Kalau seorang pemimpin itu punya potensi korup, ya mereka juga males lah untuk membiayai proyek yang disediakan. Pada saat yang sama hutang luar negeri kita tinggi sekali. Nah, berbagai itu kita menilai ini perkara yang fundamental. PKS menolak undang-undang IKN. Jokowi nggak mau menguras APBN untuk pembangunan ibu kota baru yang dihitung-hitung nilainya bisa mencapai 500 triliun rupiah. Mau utang lagi? Wah, terlalu besar. Susah nanti ngembaliinnya. Akhirnya dipakailah beberapa macam cara, dan salah satunya yaitu kerjasama antara pemerintah dan swasta. Dari sisi ekonomis, APBN ataupun dana yang akan dikeluarkan sangat besar, ya. Coming from nowhere, bukan from zero to hero kalau pandangan saya. Boleh jadi from zero something unclear. Di masa pemerintahan Jokowi sudah banyak berubah. Kalau model pemerintahan yang dulu dikit-dikit pakai APBN, gak pernah ada jalan lain selain pakai APBN karena pejabatnya malas berpikir, lebih senang menganggarkan dan menghabiskan anggaran. Jangan bebani anak cucu kita dengan keputusan yang salah, baik secara konten maupun konteks yang akhirnya itu membawa kita makin jauh jadi negara maju. Jokowi juga pintar. Dia mendekati orang yang punya uang untuk menjalankan konsepnya itu. Maka terjadilah pertemanan yang akrab antara Jokowi dengan Mohammed bin Zayed, putra mahkota dari UAE. Saya menilainya dari sudut substansi ini adalah ketidakjelasan dari bentuknya. Bentuk
pengelolaan IKN. Dan sebagai sahabat, Muhammad bin Zayed tentu ingin membantu sahabatnya. Maka ia berkomitmen untuk ikut investasi dalam pembangunan ibu kota baru itu. Kalau cuman 500 triliun rupiah sih gampang lah. Muhammad bin Zayed dan keluarganya kalau digabungkan harta mereka totalnya ribuan triliun rupiah. Jenis kelamin IKN kemarin dibahas banyak sekali. Ini apa cuma ibu kota negara, apa juga ada unsur ekonomi, pertumbuhan ekonomi di sana, apakah dia mampu untuk betul-betul menjaga ekologi dan lain-lain. Model bisnis yang dilakukan Jokowi ini mungkin barang baru di Indonesia, tapi di luar itu sudah lama dilakukan. Cina bisa berkembang begitu cepat karena pakai model bisnis yang seperti ini. Cina tahu kekayaan terbesar mereka adalah jumlah penduduknya yang mencapai 2 miliar orang itu. Maka itulah yang dia jual untuk menarik investasi asing ke negaranya. Ya, begitu kita bicara tentang soal pemindahan ibu kota negara, ya saya kan belajar, baca sejarah-sejarah negara-negara yang lain itu ketika menyambut kemajuan gitu ya. Pertama, isu pemindahan ibu kota negara ini bukan isu baru sebetulnya. Bukan isu baru di Indonesia. Betul. Ya kan? Pak Karno punya cita-cita dulu pindah ke Palangkaraya. Okay. Pak Soeharto juga ke Jonggol. Gitu. Pak SBY juga pernah bicara tentang itu, pindah ke Sentul dan segala macam. Jadi kalau dalam pemerintahan Jokowi ada konsep jual dan beli, ya jangan kaget. Itu biasa dalam membangun pemerintahan sekarang. Yang dijual tentu bukan sertifikat tanahnya, tetapi bisnis di atas tanahnya. Sertifikat tanah tetap milik kita sehingga nggak ada lagi tuh istilah kalau kita dijajah secara ekonomi oleh bangsa asing. Kita yang berdaulat di atas tanah sendiri dan digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Saya sering mengatakan bahwa Pansus ini bekerja dengan konsentrasi tinggi. Konsentrasi tinggi? Konsentrasi tinggi itu memahami dan mengindahkan dua prinsip. Yang pertama, kami menyadari betul bahwa memang rancangan undang-undang ini harus segera menjadi undang-undang. Karena tadi itu kita mau memulai sesuatu yang besar, ya kan? Nah, dan kita membayangkan bahwa kalau tidak ada undang-undang, pergerakan untuk memulai sesuatu yang besar itu nggak bisa jalan. Karena harus ada kepastian hukum. Apa masalahnya dengan istana di Jakarta? Sudah harus memindahkan istana lagi di tempat yang baru di saat kita sedang kesulitan secara ekonomi. Mungkin di mata PKS kan Indonesia bisa punya 2 ibu kota, 3 ibu kota, atau maksimal 4 ibu kota. Masa iya negara nggak mau berpoligami kayak gitu, punya ibu kota banyak? PKS memandang bahwa membentuk undang-undang perlu mempertimbangkan kembali konsep IKN melalui kelembagaan otorita. Mengingat Konstitusi Pasal 18 Ayat 3 dan 4 Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengenal kelembagaan gubernur dan DPRD sebagai unsur pemerintah daerah. Ketika ada kata frasa negara, maka seperti negara kesatuan Indonesia. Cita rasa ini berbahaya kalau itu menjadi cita rasa penduduk atau warga negara rakyat Indonesia ini. RUU IKN juga memungkinkan wilayah IKN tidak ada perwakilan masyarakat melalui DPRD. Fraksi PKS tidak sependapat dengan konsep ini karena penyelenggaraan pemerintah daerah tanpa adanya DPRD tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tapi juga akan melahirkan otoritarian di IKN, kata Suryadi dalam rapat Pansus RUU IKN secara daring pada Selasa 18 Januari 2021. Tetapi mereka memang menentang apa saja yang dikerjakan atau diputuskan oleh Presiden Jokowi. Ketika kita betul-betul harus bijak mengelola anggaran, sebetulnya tadi Pak Menteri bilang kita apa dengan segala tantangan IKN buat saya tidak tepat lagi, justru itu cost center. Sebaiknya lebih kepada bagaimana pemerataan pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Ini investasi, kita lakukan investasi, ini bukan cost center. Zaman Jokowi ini sebenarnya banyak model bisnis baru yang menarik untuk diamati. Konsepnya sebenarnya sederhana, tapi tidak banyak pemimpin yang melakukannya karena memang tidak mudah di dalam pelaksanaannya. Sama sekali bukan SKN, ini tidak menjadi sunk cost. Ini investment, Pak. Nggak mungkin bukan cost center. Kita membangun dan
kemudian kita cerita tentang kereta cepat, cerita tentang beberapa proyek yang lain itu betul-betul harus menjadi pelajaran. Oh iya, ya kita pasti akan lihat apa yang keliru di sana supaya kita tidak ulangi ya. Tapi sekali lagi membangun ini namanya membangun, ini investasi untuk masa depan. Bukan sunk cost ini, tidak, sama sekali tidak sunk cost. Jokowi punya karakter pemimpin yang dipercaya oleh investor, terutama asing. Dia selain cerdas, juga kuat dalam mengendalikan pemerintahan. Ini penting supaya program-program yang berjalan bisa dieksekusi dengan baik dan uang investor ini aman. Tanpa perencanaan yang matang, tanpa persiapan yang matang, anggaran kita tuh terbatas sekali. Dalam pelaksanaan ada nilai yang sangat tinggi yang dipegang oleh para investor, yaitu kepercayaan. Kepercayaan inilah yang susah didapat, karena investor juga bukan orang bodoh. Mereka pintar membaca karakter pemimpin. Kalau seorang pemimpin itu punya potensi korup, ya mereka juga males lah untuk membiayai proyek yang disediakan. Jokowi juga pintar. Dia mendekati orang yang punya uang untuk menjalankan konsepnya itu. Maka terjadilah pertemanannya akrab antara Jokowi dengan Mohammed bin Zayed, putra mahkota dari UAE. Dan sebagai sahabat, Mohammed bin Zayed tentu ingin membantu sahabatnya. Maka ia berkomitmen untuk ikut investasi dalam pembangunan ibu kota baru itu. Kalau cuman 500 triliun rupiah sih gampang lah. Mohammed bin Zayed dan keluarganya kalau digabungkan harta mereka totalnya ribuan triliun rupiah.